ketemu lagi sama Bang Bes di channel YouTube Bang Bes. Dan hari ini kita akan bahas bagaimana PSG bisa menang lawan Barcelona ya, apalagi dengan skor meyakinkan 4-1. Ya, pada malam itu kita tahu Kylian Mbappe menjadi bintang dengan mencetak 3 gol. Tetapi apakah yang main bagus di PSG hanya Kylian Mbappe? Tentu tidak, karena dari tadi malam kita bisa melihat salah satu kunci kemenangannya ada di tengah, di mana PSG berhasil mendominasi lini tengah, battle di tengah tadi malam dengan Verratti, Gueye, dan Paredes. Ya, PSG dia datang dengan formasi 4-2-3-1, di mana menurut Bang Bes nomor 10-nya itu adalah, kalau di dalam formasi lain ada namanya false 9. Nah, di PSG dia pakai false 10, di mana Verratti nggak sepenuhnya jadi second striker, walaupun posisinya di posisi nomor 10, tetapi dia sering turun untuk minta bola. Nah, ketika dia minta bola, nah disitulah Barcelona agak sedikit kesulitan, karena di Barcelona ketika mereka nggak pegang bola, formasinya jadi 4-5-1, dan Messi yang menjadi trigger atau menjadi orang pertama yang melakukan press, dia kesulitan karena dia tidak terlalu press lawan. Dan akhirnya Verratti bisa mendominasi lini tengah dengan umpan-umpan pendek. Dan tadi malam penguasaan bola juga 50-50, karena PSG lebih fokus ketika dapat bola, lebih vertikal, dia kasih ke sayap. Dan ketika sayap yang pegang, sayapnya dia ada si Moiskin sebelah kanan dan ada Mbappe di kiri. Nah, itu kesulitan si Barcelona ketika mendapatkan bola-bola terupas. Des sering ketinggalan ketika harus man to man dengan Mbappe. Man to man di sini tidak hanya ketika adu sprint, tetapi ketika Mbappe turun minta bola, apakah ada yang jaga? Ketika dia masuk ke dalam, apakah ada yang jaga juga? Nah, di sini PSG dengan fullbacknya, dua fullbacknya, ketika mereka pegang bola, dua fullbacknya itu melebar dan mereka bawa bola. Itu terjadi gol pertama, Marquinhos. Dia center back, dia bawa bola, dia switch play cepat, dapat sama Kurzawa yang sudah di atas. Akhirnya Kurzawa passing ke tengah, Verratti, dan gol. Nah, tidak adanya Neymar juga menurut Bang Bes membuat PSG mainnya lebih lepas. Karena sebelumnya kalau ada Neymar akan nunggu di atas dan passing bolanya ke Neymar. Akhirnya pertandingan jadi lebih mudah terbaca. Dan Mbappe tadi malam membuat PSG lebih hidup, mau bertahan juga. Dan dia selalu datang ke tengah, jemput bola, dapat bola, dia dribbling dari tengah. Terhitung ada 9 kali kalau nggak salah dia mencoba melewati pemain Barcelona. Dan Moiskin juga patut kita acungi jempol, dia cetak 1 gol. Dan ketika out possession, si PSG dengan formasi 4-4-2 sangat bagus. Nah, Messi CS sendiri ketika mereka nggak pegang bola kurang bagus. Ini yang menurut Bang Bes yang harus diperbaiki. Karena ketika mereka menyerang bagus, Messi turun ke dalam, terus Pedri naik, De Jong naik, terus sayapnya Dembele tetap di atas, Griezmann masuk ke dalam. Nah, di situ lumayan berbahaya sampai terciptanya gol penalti, ya kan? Itu berkat perpindahan bola yang cepat dari Messi ke depan. Nah, itu ketika mereka menyerang. Tetapi ingat, dalam sepak bola itu ada 3-man moment atau 3 momen penting: menyerang, bertahan, dan transisi. Transisi ini yang tidak terlalu dilakukan oleh Barcelona, apalagi ketika bertahan. Dan terbukti, si Pique sampai teriak-teriak, dia buat manggilin sayap-sayapnya, khususnya Griezmann. Ketika habis nyerang dia nggak ikut turun, atau jarang turun. Sampai diteriakin, ayo Griezmann turun, tambah, lari lagi. Kita udah capek nih, kita lagi diserang. Griezmannnya malah menjawab, oh ini saya juga udah lari, capek juga saya. Nah, akhirnya seperti itu yang terjadi di Barcelona. Pique dikeluarkan, Busquets dikeluarkan, dan akhirnya terciptalah gol keempat, di mana Draxler masuk 3 lawan 2. Itu di dalam sepak bola, jangan sampai lawan itu jumlahnya lebih banyak dari kita. Nah, tadi malam gol keempat, jumlah pemain PSG lebih banyak ketika melakukan counter 3 lawan 2. Draxler dapat bola, akhirnya dia punya pilihan kasih ke kanan atau ke kiri. Ternyata di sisi kirinya Mbappe kosong. Nah, ya udah dikasih Mbappe, akhirnya R2 kotak, bola placing dan masuk. Dan Bang Bes sempat ngobrol sama Coach Luis juga dan nanya-nanya sama dia, karena dia sekarang kan juga pandit. Terus Bang Bes tanya, ada harapan nggak Coach si Barcelona melakukan remontada? Kita ingat dulu mereka kalah 4-0, akhirnya dibalik jadi 4-1. Nah, di sini
yang Bang Bes nanya, dia jawabnya sih impossible. Kenapa saya bilang? Karena dia menganggapnya Barcelona kalah dalam segi permainan dan didominasi oleh PSG. Nah, saya bilang ada Messi tapi coach. Dijawablah sama dia karena Messi tidak bisa melakukan itu sendiri dan Messi sedang tidak dalam performa terbaiknya. Ya, setuju dengan coach. Apalagi kita tahu lini tengah dan lini belakangnya tidak terlalu seimbang. Jadi ketika menyerang, mereka lupa untuk bertahan dan tidak adanya balance. Memang Busquets dia jarang naik, seperti era 2012, 2011 ketika mereka juara Liga Champions. Tetapi dulu mereka ada Xavi, ada Iniesta, ketika pegang bola jarang hilang. Nah, sekarang udah beda. Barcelona sekarang fokus bukan pada pemain yang kualitas passing bagus, tidak seperti dulu, tetapi pemain cepat seperti Dembele, pemain cepat seperti Griezmann dengan space atau ruang yang sempit dia bisa memaksimalkan. Itu yang dicari sekarang. Agak sedikit keluar dari filosofi, cuman ya mungkin Barcelona mengikuti zaman. Dan Koeman juga menurut Bang Bes tidak terlalu perform karena dia melakukan 3 pergantian sekaligus. Pjanic masuk, Trincao sama Puig, dan tidak terlalu ada hasil, di mana si Pochettino lebih baik dalam melakukan pergantian pemain, responnya juga bagus. Dia masukin Ander Herrera buat menggantikan Guai, karena Guai di babak pertama agak sedikit kasar ketika Messi pegang bola, tabrak. Ketika mereka coba build up, tabrak di situ, akhirnya kartu kuning, takut kartu merah. Babak menit 46 diganti ya. Nah, dari sini kita bisa belajar bahwa permainan kolektif itu lebih penting daripada individu. Dan di sini juga menarik bahwa pada pertandingan ulang nanti kita belum tahu apa yang akan dilakukan oleh Pochettino, apalagi kalau Neymar sampai bisa kembali, akan menarik dilihat karena Mbappe berada di posisi kiri dan Neymar juga di kiri. Nah, kita tahu Mbappe sangat efektif ketika main di posisi kiri, inverted winger, kakinya kanan tapi sayapnya kiri. Tapi sayangnya Neymar juga posisinya kiri. Berani nggak Pochettino mencadangkan Neymar? Apalagi dia baru sembuh dari cedera. Atau memaksa si Mbappe main di kanan, Neymar di kiri. Nah, kita nggak tahu itu. Ya. Dan untuk bisa menang di leg kedua, menurut Bang Bes, Barcelona harus berbenah. Apalagi dari segi kekompakan tim, sangat terlihat tidak terlalu kompak. Apalagi insiden Pique, Griezmann, dan Messi yang tidak terlalu press, akhirnya pemain belakangnya Barcelona PSG bisa bebas bawa bola ke atas dan berhasil mengacak-acak pertahanannya Barcelona. Ya itu yang terjadi. Oke, itu dia dari Bang Bes ulasan buat Barcelona lawan PSG. Coba kalian bisa request lagi di bawah apa yang mau kita bahas. Pelan-pelan kita akan bikin video lagi ya. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe. Follow juga Instagram Bang Bes ya. Makasih.